Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila di sini saya akan membaca bab ke-10 dari e-book Mobil-Mobil Global Chat Management Beyond Props Drilling. Pencapaian pembelajaran mengidentifikasi gejala dan dampak negatif dari masalah prompt drill pada arsitektur aplikasi yang berskala besar. Yang kedua, menerapkan Red Context API sebagai solusi bawaan untuk data global statis seperti tema dan autentikasi. Tiga, menggunakan Zustand sebagai manajemen state modern yang minimalis, ringan, dan bebas boilerplate. Keempat, menggunakan teknik selektor untuk mengoptimalkan performa rendering dengan hanya mendengar perubahan data yang spesifik. Yang terakhir, mengimplementasikan state presenting penyimpanan otomatis menggunakan middleware untuk menyimpan data sesi pengguna. Yang pertama, the plop drink problem, the bucket brigade. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadamkan kebakaran di desa terpencil sebelum adanya mobil pemadam kebakaran modern. Penduduk desa harus berbasis panjang dari sungai hingga ke rumah yang terbakar, mengoperasikan ember air dari tangan ke tangan satu persatu. Orang pertama mengambil air, memberikannya ke orang kedua dan ketiga, dan seterusnya hingga orang ke-10 menyiramkan ke api. Eh, Orang kedua hingga ke-9 sebenarnya tidak perlu dengar air itu. Mereka tidak meminumnya, tidak menggunakannya untuk mandi. Mereka hanya berfungsi sebagai perantara kurir atau istilahnya REDS. Inilah yang disebut dengan prop drilling. Ini terjadi ketika kamu harus mengoper data dari komponen kakek buyut ke cicitnya. Melatih banyak lapisan komponen perantara yang sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Terutama dari data pola barisan ember, ini adalah terciptanya ketergantungan palsu yang paling sangat rapuh di antara komponen-komponenmu. Banyak kan jika komponen dashboard harus menerima data user profil hanya untuk meneruskan ke header, lalu ke navbar, lalu ke avatar. Jika suatu hari kamu ingin mengubah struktur data user profil, kamu harus mengedit file di 4 lapisan berbeda, meskipun header dan navbar sama sekali tidak menggunakan data itu untuk tampilan mereka. Ini membuat proses reporting atau perombakan kode menjadi mimpi buruk yang melelahkan karena satu perubahan kecil di hulu bisa merusak pipa saluran data di seluruh aplikasi. Komponen perantara menjadi kotor dengan prompt yang bukan urusan mereka, melanggar prinsip single responsibility. Selain masalah pemeliharaan kode, prompt drilling juga membawa dampak negatif pada performa aplikasi. Jika kita tidak hati-hati, ingat prinsip rendering yang kita bahas di bab sebelumnya. Ketika komponen berubah, komponen itu akan rendering dan ulang dalam kasus prompt drilling. Jika data user berubah, maka dashboard, headering, navbar, dan rendering hanya untuk merusak bahkan avatar. Padahal solusi tampilan header dan navbar mungkin berubah dengan buang-buang siklus CPU untuk memperbarui komponen perantara yang hanya bertindak sebagai pipa yang udah artinya menyebabkan aplikasi terasa lambat atau juga lagging pada perangkat pengguna. Gejala pop drilling biasanya mulai terasa menyakitkan ke dalam komponen yang sudah memiliki 3 atau 4 komponen kamu menjadi menulis seperti komponen A user, lalu mendalami komponen B user, dan seterusnya sampai 5 kali. Itu adalah tanda peringatan bahwa arsitekturmu perlu dihitung. Namun kamu sedang membangun piramida terbalik yang tidak stabil. Ini adalah komponen paling dasar atas terlalu gemuk karena harus memegang semua data untuk anak cucu. Nah, pengembangan aplikasi skala besar hanya membuat kode menjadi baca dan dipahami oleh anggota tim baru yang masuk. Mereka akan bingung melatih dari asal penggunaan data yang satu. Solusi untuk kegilaan ini adalah dengan menggunakan mekanisme teleportasi data atau menyimpan global. Aplikasi lagi mengoper ember tangan ke tangan. Kita ingin memiliki sebuah awan hujan di atas diri yang menjatuhkan air langsung ke rumah yang terbakar antara perantara. Kita membutuhkan tempat penyimpanan data terpusat yang bisa diaksesi oleh komponen manapun dalam keadaan kedalaman berapapun. Meski teknologi avatar, kita harus meminta data user profile ke pusat yang bukan header dan navbar. Inilah konsep dasar dari global state management, sebuah teknik untuk membebaskan komponen
kita dari perbudakan kurir data. Yang kedua, konteks API dari the board system. Sebelum kita melompat ke pusat pihak ketiga yang canggih, Rekna sebenarnya sudah menyediakan solusi bawaan untuk masalah profiling, yaitu konteks API. Pikirkan konteks API sebenarnya menggunakan suara, jadi sebuah sekolah atau gedung kantor ketika kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting yang dia membisikkan ke guru, lalu guru membisikkan ke ketua kelas, lalu ketua kelas ke murid. Sebaliknya dia menggunakan mikrofon dan suara langsung terdeteksi di seluruh speaker yang terpasang di setiap kelas. Semua orang yang berada di dalam jangkauan provider bisa didengar pesan tersebut secara bersamaan tanpa perantara. Mekanisme konteks terdiri dari dua pemain utama dan consumer. Provider adalah komponen pembungkus yang biasanya diletakkan di posisi paling atas pohon aplikasi. Ia bertugas memegang data global dan memancarkan sinyal ke seluruh komponen di bawahnya. Konselor adalah komponen apa saja yang di bawah provider yang ingin mengakses data tersebut dengan komponen avatar jauh ke dalam susunan folder. Bisa langsung menyetel frekuensi ke provider dan mendapatkan data user melewati semua komponen di antara. Ini adalah bentuk dependency injection yang sangat elegan dan sederhana. Konteks API sangat ideal untuk data yang bersifat global, tapi jarang berubah. Contoh tersebut pengguna konteks adalah untuk pengaturan tema, authentical, atau juga lokalisasi. Data-data ini dibutuhkan oleh hampir seluruh bagian aplikasi tetapi tidak berubah setiap milidetik. Ketika pengguna mengganti tema dari terang ke gelap, masuk akal jika seluruh aplikasi melakukan rendering untuk menyesuaikan warna biru. Dalam skala yang seperti ini, konteks bekerja dengan sangat efisien dan tidak memerlukan instalasi pustakawan tambahan apapun karena sudah ada di Red. Namun konteks API memiliki kelemahan fatal jika digunakan untuk data yang sangat sering berubah. Data juga sangat kompleks, misalnya tertarik pada sifat dasarnya. Setiap kali data di dalam provider berubah, seluruh komponen yang menggunakan use konteks dari provider tersebut akan dipaksa untuk rendering. Bayangkan, kamu menggunakan konteks ini menyimpan kunci koordinat mouse atau timer detik. Setiap detik, puluhan komponen akan direndering ulang, menyebabkan performa aplikasi anjlok. Konteks ini tidak memiliki fitur abstraksi data bawaan yang canggih. Untuk mencegah rendering massal ini akan seperti senapan shotgun yang menyebar luas, bukan senapan penembak jitu yang presisi. Selain itu, termasuk banyak penggunaan konteks ini menyebabkan masalah yang disebut perbedaan hell atau neraka pembungkus. Ia akan memisahkan setiap data ke dalam konteks yang sangat berbeda. File Laurent algoritma akan terlihat seperti piramida miring yang penuh dengan tumpukan provider meskipun bisa diatasi dengan pola desain, tapi ini saja ini menampilkan komposisi komponen. Debugging ini juga menjadi rumit jika kamu membungkus komponen dengan provider yang sesuai, yang menghasilkan error klasik. Contain the direction property on under. Oleh karena itu, menggunakan konteks aplikasi dengan bijak sesuai posisinya, ia alat yang sempurna untuk setup global yang sederhana dan statis. Dan memaksakan konteks yang menjadi manajemen standar yang kompleks seperti Redux yang tidak dirancang untuk itu, untuk kebutuhan manajemen data yang dinamis dengan kita membutuhkan alat yang spesifik. Di sini kita akan berkenalan dengan pusat model yang sangat naik daun di komunitas natif. Ketiga, Justin Sequence the Cool Kids. Selama bertahun-tahun, Rero adalah raja tak terbantahkan. Rero adalah raja tak terbantahkan dalam manajemen statepad. Namun, Rero terkenal di biografasi yang terbelit-belit. Namun, kamu menulis action reduction type middleware dan statement yang sangat panjang untuk buah satu bolehan itu mengembang GNC, menggunakan kecepatan dan kesederhanaan reduksi seperti mengurus izin KTP di kantor pemerintah lama. Efektif ini proses menyakitkan. Masuklah Zamut pusat manajemen statement buat tim Commanderes yang namanya diambil dari bahasa Jerman untuk stats atau kondisi. Sunwit adalah entitas yang dari minimal cepat dan tidak peduli dengan aturan koordinasi. Terus video adalah Hawkris buat global dengan seperti memudahkan membuat cocok hook. Biasa kamu cukup memanggil fungsi create variabel tertentu dan mendefinisikan fungsi untuk mengubah minimal
dalam satu yang semua tidak perlu memisahkan file aktif membungkus aplikasi dengan perbedaan dan tidak menggunakan konsep deeper yang rumit. Kamu bisa langsung mengimpor docker tersebut di komponen mana yang ada menggunakan rasanya seperti menggunakan user dan bisa menggunakan global dan suara musik. Keunggulan utama Tan untuk mengembangkan mobil adalah ukurannya yang sangat kecil dan dunia aplikasi mobil. Setiap kilobyte sangat berharga karena proyek waktu mengembangkan aplikasi dan sangat ringan dibandingkan dengan aplikasi yang lebih besar. Selain itu, Osmo tidak beropini. Ia tidak memaksamu mengikuti aplikasi tertentu. Kamu bebas menyusun storemu sesuai gaya redundasimu. Kebiasaan ini sangat menyarankan kita untuk berangkat atas yang berat. Saya juga mengalami masalah pembaruan dengan hasil pencarian dari dalam menggunakan konsep immutability secara otomatis. Kamu tidak perlu pusing memikirkan operasi baris kode jika kamu ingin mengubah properti di atas layar. Aplikasi dirancang untuk mengubah ketikan selain itu sebenarnya bisa digunakan untuk komponen optional komponen. Misalnya di dalam utility dan item multi foto yang sudah dilakukan ujian seperti bisa dikatakan dalam pohon konten. Meskipun sederhana, jangan meremehkan kekuatan sepenuh aplikasi skala besar. Ia memudahkan evaluasi dalam membangun aplikasi. Kamu bisa dengan mudah menggunakan filter dalam tidak melakukan await fetch, lalu mengontrolnya dan selesai. Sekolah ini memutuskan logika bisnis pengambilan data untuk memilih keadaan suatu tempat tesla, sehingga komponen TUI tetap bodoh yang bodoh tampilan ini akan dipresent pada order yang sangat baik tanpa kerumitan berlebihan. Fitur adalah kalau dikit semua blok yang seharusnya dicuri hati banyak developer React Native karena ia menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Ia memberikan global state tanpa sakit kepala konfigurasi. Dalam buku ini kita menggunakan set sebagai standar utama manajemen state klien karena keseimbangannya yang sempurna untuk memudahkan pengguna dan performa. Merupakan boilerplate masa lalu dan dalam datang di era manajemen state yang menyenangkan. Yang keempat, select dan optimization design of Fokker. Itu tantangan terbesar dalam manajemen state adalah mencegah dan kompeni renderan ulang pada tidak perlu membawa komputer yang sangat menyimpan dua hal temper dan username. Jika kamu ingin menggunakan pendekatan konteks API dengan komponen yang sangat hanya menampilkan nama user dan komponen berkedip, setelah berubah menjadi penilaian pemborosan sumber daya yang masif. Kita membutuhkan pendekatan sangat jitu. Kita mengambilkan data spesifik kebutuhan untuk kebijakan lain. Filter menggunakan untuk memecahkan masalah ini dengan menggunakan dengan seluruh objek yang melainkan menyajikan fungsi. Sektor fungsi memberikan tahu boleh properti dan jika kamu jangan beritahu saya jika username berubah kamu dari yang gambar ini adalah kunci performa tingkat tinggi dengan menggunakan komponen menjadi independen dalam hal siklus sendiri komponen sebenarnya timer berubah dan komponen profil hanya akan berani ulang pada saat meskipun keduanya berhubungan ke taksas yang sama ini memecahkan masalah performa yang kita temui di konteks API. Kamu bisa memiliki satu store besar yang berisi pada ratusan variabel, tapi performa aplikasimu tetap secepat kilat karena setiap komponen hanya mendengar potongan paling kecil data yang relevan baginya. Ini seperti berlangganan satu saluran TV kabel, bukan dipaksa menonton semua 500 menit bersamaan. Selain itu, kolektor semua primitif mengambil objek kalkulasi. Misalnya, jadinya kita bisa membuat kolektor yang menghitung state. Namun hati-hati dengan selektor yang mengembangkan objek dengan array setiap kali menjaminkan membandingkan objek berdasarkan referensi ya. Kalau juga store memberikan objek baru, akan mengira itu akan data baru, per 5 sebelumnya, namun mencari dari ulang. Untuk kasus ini, saya menyediakan hook use solo atau fungsi pembanding kostum yang memberikan tahu bahwa isinya ada berbeda. Objeknya menggunakan baterai pengguna aplikasi yang ekstensif tidak membakar CPU untuk tugas yang berhubungan developer terus kemudian akan memberikan pendapatan kamu akan membeli grafik komputer yang lebih stabil jika lampu udah kutip ini Toro saya sambut teman-teman pola pikir saya harus menjadi kebiasaan yang sangat malas dengan mengubah status cons store karena sangat teori kemudian sesaat itu dibayar mahal oleh beberapa aplikasi di masa depan jadilah developer yang presisi ambillah data yang seperti orang ahli bedah bukan seperti yang harus merampok toko dengan mengambil segalanya isinya seperti atau sekali gitu.
Yang kelima, state parents the safe games creator. Cuma kita bahas sebelumnya kita adalah prompt, state, dan store memiliki satu kelemahan besar di semuanya hidup di dalam RAM. Artinya jika pengguna aplikasi terpaksa kill app atau merestart HP mereka, semua data itu akan hilang secara seketika menjadi debu. Bayangkan betapa frustasinya pengguna dengan login ulang setiap kali membuka aplikasi atau juga keranjang belanjaan terkesan kembali setelah aplikasi crash. Untuk mencegah amukan massa, pengguna kita membutuhkan fitur presensi atau tanda data yang mirip dengan fitur save game di video game menyalin dari RAM ke disk agar bisa disimpan nanti. Memiliki manual bawaan bernama Prince yang membuat proses ini menjadi sangat ajaib, atau kamu cukup membungkus konfigurasi store dengan fungsi present atau memberikan nama unik atau store. Setelah itu bisa kamu ubah misalnya set user akan secara otomatis menyimpan salinan dan akan menyimpan ke lokal HP. Dan yang lebih kerennya lagi, aplikasi pertama kali dibuka atau boot up disitu akan melakukan proses heading yang akan membaca data penyimpanan lokal dan menyuntikkannya ke dalam aplikasi dalam saat setelah guna akan mengambil nama mereka sudah terisi dan login mereka akan masih aktif, seolah-olah aplikasi tidak akan pernah tutup. Secara teknis, alternatif kita perlu memberikan media penyimpanan memiliki standar lama atau Asian Store yang bersifat secure cuma untuk dasar besar, namun sebagai industri modern ini adalah MMKV. MMKV adalah penyimpanan key value yang dikembangkan oleh WeChat, ditulis oleh ditulis dalam C++ dan diklaim berkali-kali lipat lebih cepat daripada Asian Store. MMKV sangat cepat memori, sehingga proses pembacaan instan dan sinkron. Mengintegrasikan software dengan MMKV memberikan pengalaman yang tidak ada yang mudah. Namun dalam aturan penting dalam presentasi jangan simpan semuanya, tidak semua dalam store. Seperti is loading, error message, dan modul open adalah status sementara yang sebaiknya di reset setiap kali aplikasi dibuka. Di mana error permanen ini membuat aplikasi terjebak dalam kondisi error selamanya atau double state. Menurut presisi relasi yang mungkin kita berarti mana yang ingin disimpan dan mana yang dibuang. Gunakan fitur ini untuk menyimpan data FSC atau token autentik pengertian tema dan keranjang belanjaan. Isu keamanan yang harus diperhatikan, data disimpan ke atau Asian Store pada dasarnya tidak terkriptasi atau secara default. Jangan pernah menyimpan data dan situ seperti password atau mentah atau nomor rekening di sana. Untuk catatan super sensitif, gunakan SUR atau expo ini operasi, namun benar. Jadi jangan gunakan untuk menyimpan cache dan JSON yang sangat dengan sensitif datanya. Dengan merupakan strategi operasi yang benar, kita menciptakan ilusi komunikasi. Begitu mereka aplikasi pintar dan ingat dengan presisi mereka, ini adalah faktor reaksi yang sangat viral untuk tentasi pengguna. Aplikasi yang selalu kembali ke nol setiap kali dibuka terasa seperti aplikasi yang rusak atau belum selesai. Presiden mengubah aplikasi segala jadi asisten pribadi yang mengenal penggunanya. Karena integrasi keislaman, the central of truth dalam bab langsung aja ke nomor 1, the single source of truth adalah konsep tauhid. Prinsip utama global self management adalah memusatkan kebenaran data di satu tempat store. Jika ada konflik antara data dan komponen A dan komponen B, kita merujuk kembali ke store. Tidak boleh ada dua matahari kembar dalam satu. Ini adalah metafor digital dari konsep tauhid. Bagi seorang muslim hanya ada satu sumber kebenaran mutlak, yaitu Allah SWT dan firman-Nya atau Al-Quran. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Surat Al-Imran ayat 103. Yang kedua, menghapus prop drilling dan hubungan langsung. Masalah prop drilling terjadi ketika kita harus melewati banyak perantara, grand parent child, hingga membuat data solusi kemudian komponen paling bawah untuk mengakses data langsung di 2001. Dalam misal pemilih dengan konsep tidak ada perantara atau pendekatan dalam hubungan hambanya dengan Tuhannya, kita tidak perlu menitipkan doa lewat perantara manusia lain. Kita memiliki akses langsung, direct akses untuk meminta kepada Allah. Dan apabila hamba-Mu bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Surat Al-Baqarah ayat 106.
186. Yang ketiga, selection dan meninggalkan hal yang tidak berguna. Teknik selektor yang mengajarkan kita efektif ambil hanya data yang kamu butuhkan. Dan apabila sisanya cluster berubah pada bagian yang tidak dipedulikan, komponen kita tidak boleh ikut bereaksi. Rendering, jangan buang energi untuk hal yang tidak relevan. Ini sangat selaras dengan hadis Nabi tentang tanda kebaikan seorang Islam, di mana kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Haji riwayat Tirmizi. Yang terakhir rangkuman berikut rangkuman dari bab 10. The prop drilling brawling adalah masalah klasik saat hapus data dioper melewati banyak lapisan komponen perantara yang dibutuhkannya. Tergantungan palsu membuat kode sulit diubah karena saling terikat. Yang kedua, solusi butuh solusi data agar komponen di ujung bawah bisa mengambil data langsung pusat tanpa merepotkan perantara. Yang kedua, the problem barisan ember masalah klasik. Masalah klasik ini harus diperhati banyak lapis komponen sementara yang tidak dibutuhkan. Ketergantungan palsu membuat kode sulit diubah karena komponen terikat. Solusi, wait, waduh, dua konteks API, solusi bawaan rek untuk global, provider dan konsumen mirip pengguna sekolah. Satu sumber suara didengar semua orang. The best use case ideal yang jangan diberikan seperti dark lake atau authentic. Kelemahan kurangi efisiensi untuk data yang sering berubah cepat karena bisa memicu rendering massal. Ketiga, Zutan Upstream si anak. Karen manajemen state modelnya menggeser dominasi redox minimalis tanpa wildcard rumit, cukup satu hook store. Hook sangat intuitif untuk pengguna Reds. Keempat, selektor teknik mencegah aplikasi menjadi lambat. Saksikan all but you komponen yang hanya mendengarkan perubahan spesifikasi optimisme mencegah lebih itu rendahnya ulang nanti. Kelima, state presently menggambarkan data dari RAM ke disk. Mendevelopasi fitur otomatis yang menyimpan data ke penyimpanan lokal. Fiturnya ada membuat kembali data tersimpan saat aplikasi dibuka sehingga user tidak perlu lagi urutin atau kehilangan data belanjaan. Baiklah, mungkin segitu saja pembahasan dari bab ke-10. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.